Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok dari Pendidikan Agama-Agama Dunia, Universitas Pelita Harapan, jurusan Teknik Industri yang beranggotakan Adi Saputra, Alberiskiana Sukma, Nadita Parisade, Rivaldo, dan Ibu Kunarto, ingin mempresentasikan hasil interview kami bersama para tokoh agama yang dimulai dari agama Buddha. Wawancara kami adakan di Vihara Bun Sandio bersama Pak Bebeng dan menanyakan beberapa pertanyaan seperti pertama, bagaimana konsep Tuhan, bagaimana asal-usul dunia, bagaimana manusia diciptakan, dan keselamatan menurut agama Buddha. Pertama, konsep ketuhanan agama Buddha. Dalam agama Buddha, teori ketuhanan mengenai istilah monoteisme, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Meskipun di dalam penerapannya, agama Hindu mengenal Parama Buddha, Sang Hyang Adi Buddha, yang Tathagata. Parama Buddha. Adi Buddha merupakan Buddha primordial yang Esa atau dinamakan juga Paramadi Buddha. Buddha yang pertama dan tiada tertandingkan. Sebutan lain adalah Adau Buddha. Buddha dari permulaan, Anadi Buddha. Buddha yang tidak diciptakan, dan Uru Buddha. Buddha dari segala Buddha. Yang kedua, yang Tathagata. Tathagata Devanagari adalah kata yang oleh Siddhartha Gautama untuk memanggil dirinya sendiri ketika ia masih hidup. Kata ini memiliki arti ia yang telah pergi, atau Tathagata, dan atau ia yang telah datang, Tata Agata. Kata ini mungkin juga dapat diartikan ia yang telah menemukan kebenaran. Yang ketiga, Sang Hyang Adi Buddha. Sang Hyang Adi Buddha merujuk pada benih kebudaan yang terdapat dalam diri seseorang. Dalam aliran Mahayana, Adi Buddha merujuk pada Buddha primordial yang menggariskan dhamma universal yang sama. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Konsep ketuhanan Ehipassiko. Prinsip Ehipassiko menurut agama Buddha adalah sebuah prinsip yang berawalan dari kata Ehi, Pasa, dan Ika, yang artinya datang, lihat, dan buktikan seperti yang ada di dalam Kalama Sutta. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Kalau dilihat dari gambar pertama ini, seperti orang yang mau memegang api, tidak bisa melihatnya karena terhalang tembok tebal, artinya ia sama sekali belum tahu konsep ketuhanan. Pada gambar 2, orang mau pegang api, tetapi baru bisa melihat asapnya, berarti ia baru memahami konsep ketuhanan. Pada gambar 3, saat orang mau pegang api, tetapi baru bisa melihat apinya saja, artinya telah benar-benar memahami ketuhanan. Dan pada gambar keempat, orang yang mau pegang api dan benar-benar telah dapat memegang apinya, artinya ia telah merealisasikan nibbana atau mencapai ketuhanan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wawancara dengan tokoh agama Buddha terkait asal-usul dunia di dalam agama Buddha. Adapun asal-usul dunia dalam agama Buddha dijelaskan di dalam bahasa Pali, alam semesta biasa disebut dengan loka, di mana memiliki unsur material dan imaterial yang pengertiannya tergantung pada pemakaian atau penjabarannya. Berkaitan dengan alam semesta, pengertian sangat tergantung pada ajaran Sang Buddha, yaitu alam semesta mulai terbentuk dari berbagai macam sebab yang mendahulunya di masa lalu atau beribu-ribu tahun lalu sebelum alam semesta diciptakan. Oleh karena itu disebut sangkata dharma, yang berarti ada, yang tidak mutlak dan mempunyai corak timbul, lenyap, dan berubah. Sinonim kata dengan sangkata atau sangkara, yaitu saling bergantungan, sesuatu yang timbul dari sebab yang mendahulunya, sehingga dengan prinsip tersebut maka dapat dikatakan bahwa alam semesta merupakan suatu yang tidak kekal dan bergantung pada aspek-aspek pembentuknya di masa lalu. Sesuai dengan
apa yang tidak disebutkan tadi, ada 3 aspek penting, yaitu ketidakkekalan, penderitaan, dan ketanpaintian wanita. Selanjutnya, asal-usul manusia di dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha, manusia diciptakan melalui periode hukum karma atau metode hukum karma yang bisa disebut pemimbalahit atau punabhava. Ini berasal dari kalimat Pali yang berarti tindakan, pekerjaan, dan perilaku jasmani. Maka dalam setiap perbuatan atau pikiran yang dilakukan dengan suatu tujuan, maka bisa dikatakan sebagai karma. Karma merupakan suatu tindakan baik dan buruk yang dilakukan setiap manusia dengan maksud dan tujuan tertentu, di mana setiap tindakan dan kemauan manusia kecuali hal yang dilakukan oleh Sang Buddha, Bodhisattva, dan Arhata akan menimbulkan sesuatu akibat yang disebut dengan karma. Bisa kita simpulkan karma yaitu seperti hukum sebab akibat. Apa yang ditabur maka itulah yang akan dituai. Terdapat 2 saluran utama, yaitu yang pertama, mereka mempercayai bahwa manusia akan terus-menerus lahir kembali. Kedua, mempercayai bahwa manusia akan mandek lahir semula pada suatu ketika apabila mereka melakukan kegunaan yang mencukupi atau apabila memperoleh kesadaran luhur, nirvana yang menyatu dengan Tuhan atau moksha. Nah, ini salah satu gambar yang bisa kita tarik ya. Seorang tokoh yang mengalami reinkarnasi. Yang ketiga adalah keselamatan di dalam agama Buddha. Untuk mencapai keselamatan di dalam agama Buddha, maka Buddha mengajarkan untuk menghindari berbagai macam perilaku sebagai berikut. Yang pertama adalah keserakahan, kemudian kebencian, dan kebodohan batin. Buddha mengajarkan adanya hukum karma, maka manusia harus berbuat baik untuk mendapatkan karma baik juga, dan menghindari perbuatan buruk agar selalu diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Stop record. Nah. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang apa itu agama Hindu. Kelompok kami melakukan wawancara di Purakarta Jaya, Kota Tangerang dengan narasumber yaitu adalah Bapak Dewa Ketut Mujiana. Beliau adalah salah satu tokoh agama Hindu di Kota Tangerang. Ada 3 aspek atau 4 aspek yang ingin kita wawancarai. Yang pertama yaitu adalah bagaimana konsep Tuhan di agama Hindu. Kemudian yang kedua yaitu adalah bagaimana asal-usul dunia di agama Hindu. Yang ketiga adalah bagaimana manusia diciptakan berdasarkan agama Hindu, dan juga yaitu adalah bagaimana keselamatan yang bisa didapatkan oleh umat manusia menurut agama Hindu. Yang pertama yaitu adalah konsep ketuhanan agama Hindu. Menurut agama Hindu itu sendiri menganut kepercayaan atau paham yang disebut dengan monoteisme, di mana agama Hindu memiliki 3 konsepsi ketuhanan yang berkaitan dengan agama Hindu. Yang pertama yaitu adalah Dewa Brahman, di mana dalam filsafat Adwaita, Dewa Brahman dipandang sebagai salah satu manifestasi dari Brahmana, di mana Dewa Brahman ini merupakan dewa yang memiliki tugas yaitu adalah menciptakan, menempatkan, dan memberi tugas para dewi-dewi lain. Kemudian yang kedua adalah Dewa Wisnu, di mana Dewa Wisnu ini disebut dengan Sri Wisnu atau Narayana, merupakan dewa tertinggi yang memiliki gelar Siti atau pemelihara. Jadi tugas Dewa Wisnu adalah untuk memelihara kehidupan yang diciptakan oleh Dewa Brahman. Kemudian yang ketiga adalah Dewa Siwa. Nah, Dewa Siwa ini adalah dewa ketiga yang terdiri dari Trimurti tadi, yaitu Dewa Brahman, Dewa Wisnu, dan juga Dewa Siwa.
Nah, Dewa Siwa ini memiliki tugas untuk melakukan peleburan atau mengakhiri zaman kehidupan di muka bumi atau alam semesta. Kemudian selanjutnya itu adalah Tuhan itu merupakan sebuah transenden di mana Tuhan tidak dapat terdefinisi oleh umat manusia. Memiliki pengertian acintya nirwikara yang berarti adalah A, memiliki arti tidak, dan kemudian cintia berarti wujud, yaitu adalah tidak berwujud. Sedangkan nirwikara adalah tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Jadi acintya nirwikara itu adalah berpendapat bahwa Tuhan merupakan suatu zat yang tidak memiliki wujud dan juga tidak bisa dibayangkan oleh akal pikiran manusia. Di mana ada 3 aspek penciptaan Tuhan. Yang pertama yaitu adalah akasa, surya, lintang, dan chandra. Kemudian yang kedua yaitu adalah asal-usul dunia dalam agama Hindu. Nah, dalam agama Hindu sendiri dijelaskan dalam 7 bait di kitab Nasadya Sutta, di mana baris pertama berpendapat bahwa pada mulanya tidak ada sesuatu yang ada namun tidak ada sesuatu yang tidak ada. Di mana tidak ada udara dan juga tidak ada langit. Jadi alam semesta merupakan zat yang kosong tadinya. Kemudian baris kedua yaitu adalah berbunyi ketika itu tidak ada kematian, tidak pula ada kehidupan, tidak ada yang menandakan siang dan malam. Yang menurut Esa bernapas tanpa napas menurut kekuatannya sendiri di luar daripada beliau tidak ada apapun. Kemudian baris ketiga yaitu adalah pada mulanya kegelapan ditutupi oleh kegelapan itu sendiri. Semua yang tidak ada atau semua yang ada ini adalah sesuatu yang tak terbatas dan tak mampu dibedakan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah baris keempat. Sesudah itu ditimbulkan hasrat. Hasrat yang merupakan benih awal dan benih semangat. Di mana Parallesis sudah bermeditasi dalam hatinya menemukan adanya kearifan hubungan selang yang ada dan yang bukan ada. Baris kelima yaitu adalah menjelaskan sinarnya terlantang keluar. Apakah beliau melintang, apakah beliau di bawah atau di atas. Beberapa diproduksi menjadi pencurah benih. Selainnya amat hebat. Kemudian baris ke-6 berbunyi, siapakah yang sungguh mengetahui siapakah di dunia ini dan yang mampu menerangkannya. Dari manakah perihal jadinya itu. Kemudian yang baris ke-7 yaitu adalah dia yang merupakan awal pertama dari perihal jadinya itu. Darinya perihal jadinya itu muncul atau mungkin tidak. Dan di 7 baris ini dijelaskan bahwa tadinya dunia itu tidak ada. Kemudian diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menurut agama Hindu ada beberapa langkah sampai terciptanya dunia di dalam agama Hindu. Di mana menurut agama Hindu, elemen landasan dunia adalah asap atau ketiadaan yang sama dengan aditi yaitu suatu ketidakterbatasan. Di mana dunia berasal dari janin emas, biasa disebut dengan hiranyak harba. Di mana awal mulanya adalah dunia berasal dari cita dan alam pikiran. Kemudian berkembang kemudian menjadi triguna yang berisi satwam, rajas, dan tamas. Kemudian satwam, rajas, dan tamas ini kemudian berkembang lagi menjadi triantah karana yang terdiri dari budi, manah, aham, kara. Nah dari triantah karana ini kemudian masuk ke dalam dasendriya. Nah dasendriya ini ada panca budi indriya dan juga panca karmendriya. Di mana panca ini terdiri dari 5 aspek dan juga panca karmendriya ini terdiri dari 5 aspek. Kemudian yang selanjutnya adalah pacatan mantra. Di sini ada benih suara, benih penglihatan, benih perasa, benih penciuman, dan benih peraba. Kemudian selanjutnya dikembangkan menjadi zat-zat yang atau komponen-komponen pendukung terciptanya dunia. Ada akasa, bayu, teja, apah, dan juga pertiwi. Next, kemudian di sini ada asal-usul dunia dalam agama Hindu, di mana alam semesta di dalam agama Hindu bisa dikatakan berasal dari suatu zat kosmis, di mana zat kosmis tersebut kemudian merupakan perpaduan dari debu-debu dan gas. Di mana kemudian debu-debu dan gas tersebut berputar secara tidak teratur sampai terjadi suatu ledakan yang mengakibatkan terbentuknya planet-planet dan bintang yang ada di alam semesta. Di mana planet-planet dan juga bintang tersebut berputar sesuai dengan kemampuannya sendiri. Kemudian asal-usul manusia dalam agama Hindu bisa dijelaskan. Di sini adalah awatara, di mana awatara itu merupakan ajaran agama Hindu yang merupakan reinkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sanghang Widiwasa, yang kemudian turun ke muka bumi untuk menyelamatkan peradaban di muka bumi karena pada masa itu dikatakan bahwa manusia tidak memiliki pegangan teguh berkaitan dengan keagamaan. Nah, di sini ada 10 aspek berkaitan dengan agama Buddha atau berpatokan agama Buddha. Yang pertama adalah Matsya, di mana Matsya ini adalah hewan air. Hewan air tersebut kemudian berkembang menjadi kurma. Kurma yaitu adalah manusia setengah
air dan juga bisa hidup di darat, bisa dikatakan adalah hewan amfibi. Kemudian yang ketiga Lohara, Narasimba, Wamana, Parasurama, Rama, Krishna, Balarama, dan Buddha. Kemudian keselamatan agama Hindu diidentikan dengan huruf tambah, bisa disebut dengan tapak sura, di mana setiap manusia harus memiliki keseimbangan baik itu bagian atas, bagian bawah, dan juga kanan dan kiri. Di mana manusia harus mematok kehidupannya berdasarkan hati, di mana manusia harus mengutamakan kolbu dalam menjalani kehidupan, sehingga nantinya diharapkan hati tersebut bisa berbuat baik, sehingga kehidupan yang berkaitan dengan manusia dan juga manusia dengan Tuhan dapat berjalan secara seimbang. Nah, hal tersebut menurut agama Hindu merupakan patokan untuk kehidupan manusia agar mendapat keselamatan baik itu di dunia maupun di kehidupan di alam lain. Kemudian agama Islam, ada 4 topik pertanyaan yang kami sampaikan. Yang pertama, bagaimana konsep Tuhan. Yang kedua, bagaimana asal-usul dunia. Yang ketiga, bagaimana manusia diciptakan. Dan yang keempat, bagaimana manusia bisa memperoleh keselamatan. Kami melakukan wawancara ini di Masjid Al-Ittihad, Kota Tangerang, bersama dengan narasumbernya Bapak Ustadz Surta. Yang pertama, konsep ketuhanan dalam agama Islam. Dalam ajaran agama Islam, Tuhan hanyalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki 99 nama yang baik, atau yang disebut dengan Al-Asmaul Husna, dengan 20 sifat wajib yang dimiliki, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Allah ada sebutan khusus yang digunakan hanya olehnya, dan tidak boleh digunakan oleh objek lain. Di dalam Al-Quran sangat banyak ayat yang menerangkan soal keberadaan Allah. Salah satu tanda keberadaan Allah ialah kedudukan Al-Quran sendiri sebagai sumber dalil yang utama. Hal ini diterangkan pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 88. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Maka dari ayat ini sudah jelas bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang tidak mungkin dibuat oleh manusia atau bahkan sekalipun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk mendapatkan keyakinan yang kokoh tentang keberadaan Allah, dibutuhkan upaya untuk selalu bertafakur, yakni berpikir dan merenung. Namun, tafakur juga harus dilakukan sesuai dengan kapasitas akal yang terbatas. Dalam hal ini, akal manusia tidak bisa menjangkau hal-hal yang tidak bisa disentuh oleh panca indera. Karenanya, Rasulullah melarang menafakuri wujud dan bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabda, berpikirlah kamu akan ciptaan-ciptaan Allah, dan jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Maka bentuk tafakur yang diperbolehkan adalah tentang merenungi nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan, ciptaan-ciptaan Allah yang sudah ada di bumi. Kemudian yang kedua, asal-usul dunia dalam agama Islam. Mungkin kita banyak mengenal tentang teori Big Bang. Nah, di dalam agama Islam ini teori Big Bang agak tidak masuk akal. Kemudian karena dunia ini adalah ciptaan oleh Allah. Alam semesta ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuasaannya. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam seluruh aspek ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 30, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu,
Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Nah, alam semesta ini teratur dalam seluruh aspek ilmu pengetahuan. Contohnya aja seperti tanah yang kita pijak sekarang ini, air tidak akan keluar kalau misalnya tidak ada salurannya seperti itu. Kemudian gas yang ada di bumi ini juga tidak akan menguap begitu saja. Nah, maka bumi ini adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna bentuknya. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Kemudian di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 65 yang berbunyi, dan Allah menurunkan air, hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Nah, dari beberapa ayat Al-Quran yang dijadikan contoh tadi, maka jelas bahwa penciptaan alam semesta ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebesarannya. Pun demikian dengan dunia ini, dengan segala isinya yang memiliki tujuan dan manfaat untuk ekosistem kehidupan di dalamnya. Ya, terima kasih. Yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang asal-usul dunia dalam Islam. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang materi penciptaan manusia menurut agama Islam. Penciptaan manusia menurut agama Islam dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, dan 14. Yang mana seperti yang kita tahu, tidak hanya di agama Islam, di agama-agama lain juga dijelaskan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam, lalu katakanlah Hawa untuk menemani Nabi Adam. Di mana Nabi Adam dan Nabi Hawa sebelumnya adalah tinggal di surga, lalu kemudian diturunkan ke bumi. Di sini dijelaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 12 yang berbunyi, asal mula terbentuknya penciptaan manusia menurut agama Islam. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari segumpal sari api yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan sari api itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Lalu di ayat 14, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka masuklah Allah pencipta yang paling baik. Lalu juga dijelaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 67 dan 68, yang mana ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum asyiddakum summa litakunu syuyukha wa minkum man kita waffa min qablu wa tablughu ajalan musamman wa la'allakum ta'qilun. Huwallazi yuhyi wa yumiitu
فيميتك إذا تدعمه فإنما يقول له كن فيكون. Mana dari ayat tersebut yang dikatakan, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani. Sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkannya hidup, supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Lalu untuk di ayat 68 dijelaskan, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menetapkan sebagai urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Berdasarkan beberapa contoh ayat yang saya bacakan dan begitu juga dengan artinya, manusia adalah bentuk ciptaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan yang paling berbeda dengan makhluk lainnya. Dengan proses penciptaan atau pembentukan yang sedemikian rupa, pun dengan proses bertumbuh kembangnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dalam ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya dengan tujuan tersendiri, termasuk juga manusia. Apa sih tujuan manusia diciptakan hidup di dunia ini? Apakah dia hanya sekedar hidup, atau dia hanya untuk makan, minum, atau bekerja dan menghidupkan harta? Nanti jawabannya tidak. Dalam ajaran Islam, manusia hidup atau dilahirkan di dunia itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan, yaitu manusia tersebut untuk beribadah kepadanya. Karena sejatinya hidup dan matinya manusia hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Lalu kemudian akan kemana sih manusia setelah usianya habis di dunia ini? Untuk ajaran agama Islam, setiap umat yang beriman meyakini bahwa akan ada kehidupan setelahnya, atau setelah kematian pasti ada kehidupan lainnya, yakni kehidupan yang kekal abadi di surga. Lalu, bagaimana kita bisa sampai di sana? Dan apa yang perlu disiapkan manusia untuk ke sana? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang menyatakan bahwa tidak ada amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali rahmat atau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan beriman dan beribadah hanya kepadanya. Nah, beribadah kepadanya itu harus dengan sesuai ajaran yang disyariatkan serta selalu berbuat baik kepada semua makhluk ciptaannya. Lalu di sini juga ada langkah-langkah. Yang pertama adalah pasti untuk mencapai sebuah surga kita harus beriman. Beriman itu dalam arti percaya dan meyakini. Lalu di sini maksudnya beriman adalah dalam kita beragama Muslim, kita harus meyakini atau beriman yaitu dengan 6 rukun iman. Yaitu pertama adalah iman kepada Allah, meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu iman kepada malaikat, lalu ada iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir Allah. Lalu yang kedua adalah pastinya beribadah, yaitu dengan menjalankan iman sebagai syarat atau syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih syariat yang ditetapkan? Yaitu pertama ada syahadat, sholat,
zakat, puasa, dan ibadah haji bagi yang mampu. Lalu dalam ayat Al-Quran Kota Baqarah ayat 43 memiliki arti dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Lalu yang ketiga yaitu adalah berbuat baik kepada seluruh makhluk ciptaan Allah sebagaimana yang tertera pada surat Al-Baqarah Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Lalu dari penjabaran di atas kita bisa menarik kesimpulannya, yaitu berbunyi dalam ajaran agama Islam, kunci keselamatan adalah kunci keselamatan umat Islam atau umat manusia yaitu mendapatkan ridho Allah yang dapat dituai atau diperoleh dengan cara melaksanakan kewajibannya, melakukan kebaikan, dan lain-lain. Namun, untuk menjalankan kewajiban dan kebaikan, itu harus sesuai dengan ajaran yang tertera dalam Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW dengan sungguh-sungguh dan mengimani iman yang telah dijelaskan tadi. Lalu di sini ada kesimpulan tentang akhir dari materi ini yang dipublikasikan, yaitu kami menarik 4 kesimpulan, yang mana pertama, dalam agama Islam, Hindu, Buddha, menyatakan bahwa Tuhan sebagai zat yang mengatur segala aspek kehidupan, baik itu di dunia maupun di alam semesta. Yang kedua, dunia diciptakan oleh Tuhan, di mana di alam semesta terdapat berbagai macam hal ciptaan dunia dan tidak bisa diukur oleh akal manusia. Yang ketiga, asal-usul manusia menurut ketiga agama memiliki prinsip yang berbeda-beda, di mana untuk agama Hindu dan agama Islam berprinsip bahwa penciptaan manusia berasal dari air dan tanah. Sedangkan untuk agama Buddha menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk reinkarnasi. Untuk yang terakhir, berkaitan dengan keselamatan, ketiga agama berprinsip bahwa untuk mendapatkan keselamatan, maka manusia harus berbuat baik dan menjalankan segala peraturan Tuhan yang telah ditetapkan dan dituliskan pada kitab masing-masing agama itu sendiri. Demikianlah presentasi yang bisa kelompok kami jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.